أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Setelah kita panjang lebar memukaddimai dengan dua pertemuan tema al-ukhuwah fillah, bersaudara karena Allah, di mana kita sudah tahu definisinya, maknanya, yaitu bersatunya hati dengan hati, ada kesamaan hati, kemudian nyambungnya jiwa dengan jiwa. Dan ukhuwah yang seperti itu, persaudaraan seperti itu merupakan ikatan iman yang tegak di atas aturan Allah yang membuahkan nilai-nilai takwa, dan nanti kita bersama-sama selalu berpegang teguh di atas aturan Allah, tali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat-syaratnya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian berikutnya adalah wasailuha, sarananya, Pak. Bagaimana sarana efektif supaya persaudaraan kita satu sama lain ini kokoh, ya, tidak mudah rusak, ya, tidak mudah ada ketersinggungan di antara kita. Para ulama mengatakan, pertama, wasail al-ukhuwah, wasilah pertamanya itu adalah ikhbar hubbihi, jenengan diperintah, diarahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan bahwa kita ini bersaudara karena Allah, memberitakan bahwa kita ini mencintainya karena Allah, sukanya karena Allah. Mungkin bahasanya tidak harus bahasa cinta, tidak bahasa suka, mungkin sampean mengapresiasi, saya senang sekali dengan perbuatan sampean, saya senang sekali, saya bahagia sekali dengan amal-amal sampean, dengan keistiqomahan sampean. Doakan mudah-mudahan saya juga bisa istiqomah. Kadang-kadang memang kita perlu menunjukkan bahwa kita ini memang mencintainya, suka dengannya, berbahagia dengan sikap-sikapnya. Nanti orang itu biasanya terkesima, orang yang kita apresiasi itu biasanya tersenyum, ya, dan dia juga mengucapkan terima kasih. Mungkin dia juga mengucapkan sama-sama, doakan kami pula. Ini yang pertama, ikhbar hubbihi, menceritakan bahwa dia suka dengannya. Kemudian jamaah sekalian, berikutnya adalah talaqatul wajhi, tunjukkan setiap ketemu dengan saudara kita yang kita saling mencintai karena Allah, muka yang berseri-seri, muka yang sumringah, ya, walaupun kita ini ada masalah,
Tapi jangan sampai kita ingin mentransfer masalah kita kepada orang lain. Jadi ketika ada problem, kemudian kita berjumpa dengan saudara kita, tunjukkan seakan-akan kita tidak ada masalah. Ya, tunjukkan senyum kita, bahwa kita ini senang berjumpa dengannya gitu. Namanya talaqatul wajah. Bahkan talaqatul wajah ini jamaah sekalian, kalau antum menunjukkan muka yang membahagiakan bagi orang yang melihatnya, ya, berseri-seri, penuh senyum, ya, tidak menakutkan, tidak merengut, ya, ya, itu insya Allah kata Nabi itu juga bagian dari sedekah kita. Talaqatul wajah, menunjukkan wajah yang bersahabat, wajah yang sumringah, wajah yang tidak menakutkan, wajah yang tidak merengut, jemaah sekalian. Kemudian langsung berikutnya juga pegang tangan itu, pegang tangan saudaranya, namanya al-musafahah. Usahakan kalau ketemu dengan saudaranya berjabatan tangan, jangan takut untuk berjabatan tangan. Kalau dulu setahun 2 tahun yang lalu kita sangat antipati Pak ya dengan berjabatan tangan karena takut ada penyebaran virus. Sekarang alhamdulillah, summa alhamdulillah, sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan betul-betul ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu berjumpa dengan saudara kita, ayo tunjukkan tangan kita, ulurkan tangan kita untuk berjabatan tangan dengan saudara kita yang lain. Kalau kemudian jauh berjauhan seperti satu persatu agak susah, angkat saja tangan kita Pak, lambaikan tangan kita, kemudian kita dekap hati kita, seakan-akan kita berjabatan tangan jarak jauh. Assalamualaikum, kemudian kita begini. Nah saudara, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani wa yatasafahani, apabila berjumpa dua orang muslim kemudian dua-duanya saling berjabatan tangan, tadzarafat dzunubu, itu katanya jamaah sekalian dosa-dosanya akan berjatuhan, berguguran. Ya, semakin lama kita berjabatan tangan, ya, semakin lama kita berjabatan tangan, semakin apa? Semakin banyak Pak dosa yang akan berguguran. Biasanya biar semakin lama kadang-kadang kita saling merangkul, ya, saling berdekapan, tunjukkan bahwa kita ini satu hati dengannya, satu perasaan, satu jiwa. Setelah itu ulangi lagi salamannya Pak. Orang-orang Arab dulu jamaah sekalian, sampai sekarang jamaah sekalian, kalau berjabatan dengan orang Pak, itu biasanya tangan kita diremes-remes Pak. Kaifal hal, kaif akhbarak, shalawnak, tayyibin, asakum tayyib, Allah yuslikum, doa banyak Pak. Sambil bersalaman itu saling menanyakan bagaimana keadaan, bagaimana orang keluarga di rumah, bagaimana anak-anak antum, tapi tangan tidak dilepas Pak. Tujuannya apa? Supaya semakin banyak apa? Dosa yang berjatuhan, ya, dosa yang berjatuhan. Saya awal-awal menginjakkan kaki dan punya teman yang apa namanya di Timur Tengah Pak, ketika saya di Saudi, punya teman orang Arab itu, berjumpa, bersalaman, kemudian diremes Pak. Lu kadang remesnya kuat Pak, maunya dia supaya kita satu apa, satu ikatan gitu. Itu panjang ditanyakan Pak, kaif antum, bagaimana ya saudara, bagaimana keadaan antum, bagaimana kesehatan antum, keluarga di Indonesia bagaimana, ya kalau punya anak tanya lagi bagaimana anak-anak antum, alhamdulillah, kaifat dirasa, sampai masalah kuliah ditanyain Pak, bagaimana perkuliahan, lancar tidak, apa yang bisa saya bantu, tapi tangan tidak dilepas Pak. Itu supaya apa? Supaya dosa-dosanya apa? Pada berguguran. Dan memang betul, orang kalau sudah bersalaman jamaah sekalian, itu tidak akan ada permusuhan di antara kita. Kalau tidak percaya Pak, sampean kalau ketika ada orang Pak tidak suka, sampean tidak suka sama orang, atau orang itu tidak suka dengan sampean, sampean salami duluan Pak. Ya.
insya Allah itu nanti akan luluh hatinya Pak. Apalagi mengucapkan salam, mengucapkan juga minta maaf, wah itu lebih indah lagi jemaah sekalian. Ya kecuali kalau tangan kita ini ada penyakit ya, lagi gatal-gatal Pak ya, atau ada luka, tahu diri lah. Cukup sampean salamannya apa kayak salamannya orang Sunda Pak ya. Nah, begini saja dari jauh jemaah sekalian. Al-musafahah. Kemudian jangan lupa pula az-ziyaratu, at-tazawur, saling kunjung mengunjungi. Ya, saling kunjung mengunjungi, saling silaturahim satu sama lain. Cuma jangan sering-sering ya. Kalau keseringan tiap hari tidak sehat juga Pak, bosan juga. Ya kita kan punya kaidah zur ghibban tasdad hubba, ziarailah saudaramu itu jarang-jarang ya, jangan keseringan. Sebab kalau jarang-jarang ngangeni, begitu ketemu nanti tasdad hubba, akan bertambah cinta satu sama lain, saling mencintai, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ziarahnya tidak punya kepentingan memang Pak, ziarahnya itu memang karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, az-ziyarah ini ada hadisnya, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadiyan tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Subhanallah. Barang siapa menyambangi orang sakit, berarti kan ziarah Pak ya, ada iyadatul marid, menyambangi orang sakit, atau secara khusus dia ingin silaturahim, menemui saudaranya di Ampel, di Rungkut, di mana lagi Pak, di Pucang ya, atau di Sidoarjo, di Gresik, di Madura, atau keluar kota, ziarah silaturahim. Tapi jangan lupa fillah, niatnya karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena mau pinjam uang ya, bukan karena ingin menawarkan barang. Itu beda lagi nanti Pak, apa namanya, pembahasannya jamaah sekalian. Tapi niatnya murni karena Allah, tidak punya kepentingan apa-apa, tidak ada niatan apa-apa kecuali dia menyambangi karena Allah Subhanahu wa taala. Katanya jamaah sekalian, kata Rasulullah, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ada dua malaikat Pak turun dan mendoakan kepada orang itu. Tibta mam wa taba mamsyaka, sungguh engkau beruntung, langkah-langkahmu itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa tabawwa'ta minal jannati manzila, sungguh Allah telah menyiapkan kepadamu rumah di surga. Masya Allah. Jadi Pak, kalau orang suka silaturahim, berarti dia telah menambah pembendaharaannya Pak di surga. Dibangunkan rumah-rumah di dalam surga. Sudah surganya enak Pak, dibangunkan rumah-rumah lagi jemaah sekalian. Ya, ada tambahan-tambahan villa Pak kalau sekarang, barangkali begitu. Di riwayat yang lain dari Abu Hurairah juga, riwayat Imam Muslim, ini lebih membahagiakan buat kita jemaah sekalian. Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu malakan ala madrajatihi. Ada seseorang menyambangi saudaranya, silaturahim kepada saudaranya di satu daerah ya. Kemudian Allah kagum jemaah sekalian, Allah mengutus malaikatnya untuk mendampingi orang ini
dan menjaganya selama dia bepergian. Ya. Arsadallahu ala madrajatihi, selama dia perjalanan itu, ya, Allah menyuruh malaikat untuk mendampingi orang ini, jaga orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Falamma ata alaih, rupanya malaikat ini tidak kuat, Pak. Kata Nabi, dia bertanya kepada orang ini, aina turid, ente mau kemana, kau ini mau kemana, gitu. Sampai Allah menyuruh dia, Pak, untuk mendampingi dan menjaga orang ini. Malaikat bingung. Akhirnya dia, kan malaikat punya kemampuan ya untuk menyerupai manusia, jamaah sekalian. Itu salah satu sifat malaikat, ya, at-tashabbuh, qudratut tashabbuh ma'an nas. Dia punya kemampuan bisa menyerupai manusia, itu malaikat. Beda dengan jin, Pak. Kalau jin tidak bisa menyerupai manusia. Bisa, tapi pasti ada yang cacat, Pak. Ya, kakinya yang bengkok, ya, telinganya yang cacat, matanya yang juling, pasti ada yang cacat ya kalau jin. Kalau malaikat utuh bisa menyerupai manusia. Dan ini berlangsung, Pak, sampai hari kiamat. Ya, akan terjadi suasana seperti itu. Nah, ini malaikat tidak kuat karena Allah menyuruh kepada orang ini. Akhirnya nanya, aina turid, engkau mau kemana? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah, saya ingin menyambangi saudaraku di daerah ini. Mungkin, Pak, dari Perak mau silaturahim ke Sidoarjo, atau mau silaturahim ke Gresik, atau mungkin juga ke Situbondo, ke Banyuwangi. Dia naik kereta, naik bus, atau bawa mobil sendiri dalam rangka hanya untuk silaturahim. Dia punya kepentingan. Qala, malaikat bingung, halaka min ni'matin tarubbuha alaih, ente ada niatan tertentu tak? Ada kaplingan-kaplingan dunia yang kau tawarkan, atau ingin sesuatu pada orang itu? Ya, qala la, kata orang ini, tidak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillah, saya cuma rindu dan kangen serta cinta karena Allah. Allah memang lewat Rasulullah menyuruh kepadaku untuk menyambangi saudaraku. Aku lama tak jumpa dengannya, maka aku ingin silaturahim dengan orang ini. Qala, kemudian malaikat ini, Pak, tidak tahan, dia ngaku, jamaah sekalian, fa inni rasulullahi ilaik, saya ini utusan Allah untuk menemuimu, bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, Allah sungguh mencintaimu karena kecintaanmu kepada saudaramu ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kalau jenengan umpamanya, Pak, ada acara pernikahan, ini yang paling sering, Pak, yang saya rasakan itu. Ini besok saya tanggal November ke Temanggung, ada acara undangan nikah, saya khutbah di situ. Bulan berikutnya lagi ke Jakarta dan lain sebagainya. Nah, saudara, niatkan juga, Pak, ketika kita ke tempat acara ini, kan sudah ada deal sebelumnya, Pak, niatkan juga sekalian silaturahim. Waktu kosong itu temui teman saudara, teman kita, Pak, teman lama kita. Mungkin DWA dulu, antum jenengan di Jakarta, iya saya di Jakarta, kebetulan saya di Jakarta, bisa silaturahim ya, manfaatkan waktu, Pak, karena di situ sampean mendapatkan doanya malaikat, ya, sampean sudah disiapkan kaplingan rumah di surga, dan ada pengakuan Allah kepada kita bahwa Allah sangat mencintai kita karena kecintaan kita bersilaturahim satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Jakarta, Pak, satu hari bisa dapat dua titik sudah luar biasa, Pak, ya, karena padatnya, ya. Tapi kalau masih di Surabaya 3-4 titik masih bisa, Pak, sehari itu. Manfaatkan momentum seperti itu untuk berjumpa dengan saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Az-ziarah. Oke. Kemudian jamaah sekalian, tolong
Kalau sampean tahu saudara kita ini ada masalah, jangan diam, ya. Kalau tahu Pak ya, tapi jangan kemudian mau tahu, sebab mungkin saja ada beberapa orang Pak tidak pengen ketahuan masalahnya, karena dia juga punya kewajiban untuk tidak membebani saudaranya yang lain. Tapi sampai yang kebetulan tahu gitu, dan tahu memang orang ini butuh dibantu, ya butuh dibantu. Nah tolong perhatikan mereka. Contoh, tahu ya mas, kalian tetangganya atau saudaranya, ya kawan lamanya yang seakidah dengan kita mau menikahkan anaknya, ya sudah diminta sama orang, ya kemudian tahu betul Pak, ya, jangan kan tahu kan orang menikahkan anak kan perlu modal Pak, ya ayo kita berlomba-lomba bantu saudara kita, apalagi dapat undangan sudah jelas Pak. Masya Allah, katakan ya apa yang bisa saya bantu ya akhi. Kadang-kadang dia tidak jawab Pak, karena dia juga tidak ingin membebani saudaranya, ya antum langsung mengatakan kalau tidak jawab, ya akhi aquanya atau air santrinya, air minumnya dari saya, ya insya Allah kan tidak terlalu berat Pak ya. Kalau undangan cuma 500 orang, ya dibagi 40 karton paling ya, 40 20 12 karton atau 15 karton, airnya dari saya. Yang satu lagi mengatakan subhanallah, nanti sewa teropnya saya mengusahakan. Masya Allah, senang dia Pak. Ketika sampean dia tersenyum Pak, itu Allah juga tersenyum kepada kita, karena kita meringankan beban saudara kita. Yang satu lagi mengatakan sound systemnya saya yang akan mengusahakan. Yang satu lagi kursinya, sewa kursinya insya Allah saya akan menghandle. Kan dikerubuti Pak ya. Ada satu lagi tempat apa namanya nih Pak, kuade, kuadenya biar saya yang menghandle gitu. Yang satu lagi saya yang cari ustadznya, transportasi ustadznya semua kita yang handle gitu. Ringan Pak. Akhirnya dia berpikir Pak, tinggal mikir urusan konsumsi, ya urusan konsumsi lebih ringan lagi kan buat dia jamaah sekalian. Nah saudara yang dimuliakan Allah, ayo Pak biasakan kita ini punya kepedulian. Nah itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal, kita meneladani Nabi. Salah satu sukses Nabi Pak menata umat ini karena beliau ini punya kepekaan. Bil mu'minina raufun rahim, ya kepada sesama mukmin sahabat-sahabatnya itu rauf, penuh kelembutan, rahim, penuh kasih sayang, penuh cinta, diperhatikan betul. Sampai Nabi mengatakan jamaah sekalian, li an amshi aqdi hajata akhi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahra. Saya, kata Nabi, keluar rumah dalam rangka memenuhi hajat saudaraku, menyelesaikan problematika saudaraku, menyelesaikan masalah saudaraku, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjid ini, di Masjid Nabawi, maksudnya Pak, sebulan penuh. Nah ini namanya Pak mengokohkan persaudaraan satu sama lain, ya. Ada hukukul ukhuwah, ya, melaksanakan Pak hak-hak saudara kita. Kita punya kewajiban, termasuk juga dalam konteks saat ini dunia pendidikannya. Ada beberapa anak dari teman-teman kita Pak tidak bisa lanjut sekolah karena anaknya sudah malu, tidak bisa, orang tuanya tidak bisa bayar SPP-nya. Ya. Minimal kalau sampean tidak bisa bantu, sampean jembatani Pak dengan sekolahnya itu untuk minta keringanan, ya, minta keringanan. Ya, saya dengar fulan, iya saya tidak bayar, saya sudah, apa bisa dikurangi, dapat
potongan SPP-nya ya akhi. Syekh, kami tak diskusikan dulu Ustaz dengan yayasan, dengan rapat dengan pengurus gitu. Oh bisa Ustaz, insyaallah bisa. Berapa mampunya dia? Kita sampaikan Pak, kalau memang kita tidak mampu. Tapi kalau sampean mampu, tuntaskan Pak, bayarin dia. Ya, karena kita juga mikir juga kasihan sama sekolahnya. Kalau semuanya seperti itu, nanti siapa menggaji gurunya? Sementara kita mampu datang ke sekolahnya, kita tuntaskan, kita bayarkan. Ya, tentang apa namanya SPP anak-anaknya itu. Kalau memang kita punya kemampuan. Tidak mampu, jembatani. Ya, itu yang anak Pak, khususnya yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Ya, termasuk satu sama lain di antara kita harus punya kepedulian satu sama lain, saling bantu membantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke. Berikutnya adalah at-tahni'ah. Tahni'ah ini Pak mengucapkan selamat. Ya, selamat yang bersangkutan, umpamanya jamaah sekalian baru apa namanya nikah, ya, terus ketemu, ucapkan selamat, mabruk, ya, semoga Allah memberkahi antum. Ya, ngelihat anaknya Pak apa namanya sukses, diterima di ITS, di UNER, atau diterima di Madinah, ya, terima di Turki, ucapkan selamat ya akhi, saya ikut bahagia, ikut senang anak antum bisa sekolah, bisa melanjutkan kuliah, alhamdulillah. Doakannya mudah-mudahan tahun depan anak saya juga bisa. Itu kan memperkuat Pak, seakan-akan ada dukungan Pak dari tetangganya, dari sahabat karibnya akan kesuksesan anaknya itu. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir mungkin ya adalah al-hadiyah. Hadiah Pak, ngasih hadiah, ngasih hadiah ya. Ya kalau dia nikah ya kasih hadiah Pak, sarung kek. Ya. Saya justru Pak, saya tidak apa ya, tidak berani Pak mengomentari banyak pernikahan kemudian ada box di mana di mantenanya. Kan berarti yang bersangkutan memang butuh dibantu. Nggak usah ini ngemis sampai dikomentari, dibahas di pengajian Pak. Undang orang tidak mampu tapi ngemis gitu. Tidak boleh omongan begitu jamaah sekalian. Sampean mampu, bantu, tidak mampu ya diam. Nikmati saja hidangannya. Iya. Tapi kalau kemudian sudah ada begitu, antum tahu. Saya Pak di mana-mana begitu jamaah sekalian. Terus ngadakan tasyakuran khitanan anak. Anak itu kan perlu dihibur Pak. Telah mengikuti sunnah Nabi, dipotong sebagian apa kulit depan kemaluannya itu disunat jamaah sekalian. Besarkan hatinya. Gimana cara besarkan hatinya Pak? Dibelikan mainan, kasihkan amplop, masukkan di mana? Di apa? Di kantongnya. Dia senang Pak, senang betul. Terus ngelihat siapa yang ini? Oh Ami, temannya bapak, temannya Abi gitu. Itu akan terekam oleh anak jamaah sekalian. Bisa mempererat Pak hubungan keakraban di antara kita gitu. Hadiah Pak, di berbagai macam momentum. Momentum apa? Saya ngasih hadiah. Kadang-kadang Pak sampai dapat rezeki ngasih berbagi hadiah sama orang lain, tasyakuran. Boleh-boleh saja. Karena itu juga mempererat hubungan kekerabatan di antara kita. Nah, saudara, terakhir jangan lupa ya ad-du'a, ya, mendoakan satu sama lain. Ya. Memang ini tidak ada yang tahu Pak. Tapi justru doa kepada saudara kita di saat kita sendirian itu makbul Pak. Apalagi tahu saudara kita masuk rumah sakit, sampai di rumah berdoa, ya Allah, Allahumma antas syafi, la syifa illa syifauka adhibil ba'sa ishfi fulan. Ya, yang ada lagi sembuhkan fulan ya Allah yang ada di rumah sakit Al-Irsad, di PHC, di Karangmanjangan atau di mana saja.